Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa kajian Selistika Al-Quran yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita dalam gaya bahasa Al-Quran serta makna di balik keindahan redaksi yang Allah hadirkan di dalam kitab sucinya. Masih dalam buku Makna dan Mabna, Risalah Stilistika Al-Quran. Kali ini kita akan bahas judul Abrar dan Fujjar dalam jamak killah dan kathrah. Kali ini kita akan bahas makna di balik surat redaksi surat Al-Infitar ayat yang ke-13 dan 14. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik akan bertempat di surganya yang penuh kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang jahat akan bertempat di neraka jahanam. Itu arti sederhananya surat Al-Infitar ayat 14, ayat 13 dan 14. Menarik dari ayat ini adalah mencermati dua pilihan kata al-abrar dan al-fujjar. Al-abrar artinya orang-orang baik, al-fujjar artinya orang-orang jahat. Begini, dalam konsepsi bahasanya, jamak atau kata benda yang menunjukkan plural, itu dalam bahasa Arab itu ada 3 namanya. Ada jamak muzakkar salim, kata benda banyak yang menunjukkan laki-laki, seperti kata muslimun, mukminun, atau talibun, dan seterusnya. Laki-laki. Ada jamak muannas salim namanya. Banyak untuk perempuan, ya, dengan kaidah menambah alif dan ta pada bentuk mufradnya. Seperti muslimat, mukminat, talibat. Namanya jamak muannas. Nah, selain yang dua ini ada namanya jamak taksir. Yang jamak taksir ini tidak beraturan. Kalau jamak muzakkar ada aturannya. Pembentukannya jelas. Ya, ditambah waw dan nun atau ya dan nun di akhir. Kalau jamak muannas ditambah alif dan ta di akhir. Tapi kalau jamak taksir ini jamak yang tidak beraturan. Dan ragam bentuknya sangat banyak. Nah, secara kuantitatif jamak taksir ini ada pula 3 pembagiannya. Ada disebut jamak killah yang menunjukkan makna ya nominal sedikit, 10 ke bawah. Ada namanya jamak kathrah ya yang menunjukkan makna banyak, yang banyaknya di atas 10. Dan ada muntahal jumu' namanya, jamak yang sifatnya unlimited. Ya. Salah satu timbangannya, kalau jamak killah itu timbangannya af'al. Itu sedikit. Banyak, di atas 2, tapi nominal sedikit. Tapi kalau timbangnya fu'al, itu menunjukkan banyaknya sudah di atas 10. Tapi kalau mafa'il, itu namanya muntahal jumu' unlimited. Ya. Seperti kata apa? Masajid, ya, madaris, itu namanya muntahal jumu'. Tidak terhitung lagi. Nah, kira-kira begitu. Nah, menarik kita lihat tadi surah Al-Infitar ayat 13-14 tadi. Ya. Ketika Allah menyebutkan orang-orang baik, maka Allah menggunakan jamaknya abrar, yang berarti jamak killah namanya. Killah itu nominalnya 10 ke bawah. Sedikitlah, bisa dihitung dengan jari. Kalau dia jamaknya jamak kasrah, banyak, nanti bisa dipakai bararah. Ya, makanya malaikat disifati dengan bararah, kiraman bararah, ya, yang menunjukkan malaikat itu banyak dan tidak terhitung, bahkan tidak terhitung, bararah. Tapi kalau ya orang-orang jahat, para pendosa, maka pilihan jamaknya oleh Allah fujjar, ya, yang bentuknya jamak kathrah. Banyaknya yang
lebih dari 10, ya, bahkan ya susah menghitungnya, namanya fujar, ya, timbangnya fu'al. Nah, pertanyaannya, kenapa orang baik jamaknya killah, abrar? Kenapa tidak kasrah, bararah misalnya? Kenapa orang jahat jamaknya fujar? Ya. Kenapa tidak jamak yang lain? Ya, bahkan jamak ya muzakkar seperti ya fajirun misalnya atau fajirin. Tapi Allah gunakan bentuk jamak kasrah, fujar. Ya. Sementara orang baik jamaknya abrar. Ini memberi isyarat. Kenapa orang baik jamaknya killah? Kenapa orang jahat jamaknya kasrah? Untuk menunjukkan di dunia ini ya jumlah orang baik itu lebih sedikit dibandingkan jumlah orang jahat. Jumlah pelaku maksiat, jumlah pelaku ya kejahatan, pengikut kebatilan itu jumlahnya jauh lebih dominan, jauh lebih banyak dibandingkan ya mereka yang berjuang dan pengikut kebaikan, kebenaran. Itulah memang dunia. Jadi jumlah orang beriman di muka bumi ini memang tidak sebanyak jumlah orang kafir, pendurhaka. Dan itulah salah satunya yang ditegaskan oleh surah Yusuf ayat yang ke-103. Kata Allah, wa ma aksarun nasi walau harasta bimu'minin. Ya. Kamu tidak akan menemukan bahwa orang beriman itu mendominasi dunia. Tidak. Aksarun nas, ya, kebanyakan manusia itu tidak beriman. Sekalipun kamu ingin mereka beriman, tetap ya, yang paling banyak menghuni bumi adalah orang-orang yang fujar tadi, yang pendosa, yang ahli maksiat, yang kafir. Yang beriman itu sedikit. Itulah kenapa kata abrar diungkapkan dalam bentuk jamak killah, yang artinya memang orang baik itu jumlahnya sangat sedikit. Berbeda dengan fujar yang diungkapkan dalam bentuk jamak kasrah, untuk menunjukkan bahwa para pendosa itu memang jumlahnya banyak. Ahli maksiat itu jumlahnya sangat banyak, dominan di muka bumi. Dan itulah yang disebutkan di surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti mayoritas orang yang ada di bumi, pasti mereka akan menjadikan engkau sesat dari jalan Allah. Coba. Kata Allah, ya, aksara man fil ardi, yang paling banyak menghuni bumi ini, yudilluka, orang-orang sesat, dan akan menyesatkanmu. Ya. Jadi memang begitulah realitas hidup di dunia ini. Itu kenapa penduduk surga ya, tidak sebanyak penduduk neraka. Pasti itu. Itulah kenapa dalam Al-Quran sebutan ya penduduk neraka selalu mendahului sebutan penduduk surga. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Kenapa penduduk neraka selalu disebut dahulu daripada penduduk surga? Untuk menunjukkan dominasi penduduk neraka daripada penduduk surga. Wah, pendominannya manusia ini yang menghuni neraka. Kalau kita presentasikan, coba yang beriman dengan yang kafir, coba hitung di dunia sekarang. Berapa persentasenya? Berapa miliar orang beriman, berapa miliar orang yang kafir. Dari orang beriman pun semuanya juga yang masuk surga. Ada lagi orang munafik yang dari kalangan beriman juga. Dibagi lagi itu yang beriman. Nah, itu wajar kenapa kata abrar diungkapkan dalam bentuk killah, jamak killah. Sedikit. Ya, kenapa kata fujar diungkapkan dalam bentuk jamak kasrah, menunjukkan banyak dan dominan. Jadi jangan Anda bersedih kalau Anda menemukan banyak orang jahat di muka bumi. Karena itulah sifat dunia. Sifat dunia didominasi oleh orang-orang jahat, orang-orang pelaku ya kemaksiatan, mereka yang selalu berbuat keburukan. Dan itulah ujian bagi orang beriman. Bahwa orang-orang jahat, orang-orang buruk, orang-orang kafir, orang-orang yang pengikut kebatilan akan dominan di muka bumi ini, dan itu akan berlangsung sampai hari kiamat kelak. Begitulah pesan di balik pilihan kata antara abrar dan fujar, antara killah dan kasrah dalam surah Al-Infitar ayat yang ke-13 dan 14. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.